Oke ya, balik lagi di konten ikan, bareng lagi bersama Mimin gantengnya dari konten ikan. Nah, di video kali ini saya sudah berada di salah satu desa yang ada di Kelurahan Wilayu, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Kali ini sudah berada di salah satu penghobi koi yang ada di sini. Oke, katanya denger-dengar dia lagi bikin sebuah kolam yang baru jadi. Nanti kita review, kita lihat seperti apa kolamnya. Ya, karena selain dia itu penghobi, dia juga pemborong kolam, cuy. Ya, mungkin bagi teman-teman yang nanti ingin membuat kolam atau apa, kita bisa menimba ilmu dari beliau ini untuk tanya-tanya secara teknisnya seperti apa. Oke, ikuti terus setiap perjalanannya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe. Oke, sebelum kita mulai videonya, intro dulu. Ceki cerot. Nah, kebetulan sekali ini orangnya kita tanya siapa namanya. Dia lagi beres-beres kolamnya cuy ya. Kita lihat seperti apa dan kita akan tanya-tanya seperti apa. Yuk. Nah, seperti ini kolamnya. Ini bersama masnya. Halo mas, apa kabar mas? Ya. Kabar baik mas. Ya, ini kita lihat kolamnya baru jadi mas ya. Iya, sekitar 1 minggu yang lalu. Sekitar 1 minggu. Wow, baru 1 minggu kolamnya dan di sini sudah ada beberapa ikan yang dimasukkan di dalam. Ini mungkin ini ikan tes kolam mas ya? Ya, ini ikan testernya mas. Oh, ikan testernya. Nah, ini kelihatan sekali filternya begitu besar dan airnya juga besar sekali. Dan ini butuh waktu sekitar berapa bulan mas untuk airnya itu bisa untuk ini airnya matang nih, istilahnya matang gitu. Ya, kalau butuh untuk paling enggak itu setengah bulan ya, 2 minggu itu untuk air macur itu harus pakai filter. Nah, ini kita coba hanya filter ala kadarnya mas. Oh, filternya ini belum maksimal mas ya? Belum maksimal, baru ala kadarnya. Dan kita coba, ini saya lagi nyoba untuk kekuatan ikan pakai cat no drop. Oh, ini catnya pakai tit, karena kita tidak di endorse oleh no drop ya. Jadi jangan sebutkan no drop, oke. Ya, kita lihat ini katanya itu filternya itu ala kadarnya mas. Boleh nggak kita lihat dulu mas? Siap. Oke. Sini biar para viewer dari konten ikan yang budiman, baik hati, tidak sombong dan suka menabung, suka ikan. Kita lihat ini seperti ini. Ini ruang kontrol untuk ini ruang kontrol. Setiap chamber ada satu pipa nanti buat backwashnya. Buat backwashnya. Oke, terus ke sini lagi boleh ditutup mas, ada dedek nanti geser aja ya. Nah, ini kedua turun kak. Oh, ini sekatnya cukup. Wow, ini sekatnya menarik ini. Kita nggak perlu tebel-tebel, kita ngecor. Ini cukup pakai keramik ya mas ya. Karena low budget mas. Bisa budget. Oh, filter low budget. Nah, yang penting fungsinya mas. Iya, yang penting ini budget sulit, kualitas elit ini. Ini. Oh, ini belum semua ya mas. Medianya belum dikasih semua ya. Baru jaring nelayan toh ini. Baru jaring nelayan. Oh. Dan ini sampai sana ini belum semua ya. Belum semua. Dan ini pakai keramik. Nah, jadi buat teman-teman yang mau membuat filter dengan budget minimal tapi kualitas maksimal, yang punya semboyan budget sulit, kualitas elit, ini bisa dicontoh ya dari kolam ini. Filternya cukup menggunakan ini keramik ukuran 50 cm mas. 50 cm. 50 cm. Jadi cukup dengan keramik, tidak perlu dicor sekat-sekatnya pakai cor atau pakai kaca yang lebih mahal, tapi ini cukup dengan keramik cuy. Ya, seperti ini. Ini adalah wujud filternya. Ini ada berapa ini mas? 1 2 3 4 5 ya? 3 4 5 sama mesin. 5 sama mesin. Dan ini mesinnya kapasitas berapa mas ini mas? Ini 12.000 sun. 12.000 mas liter per jam. Mesinnya 12.000 liter per jam. Untuk kapasitas kolam berapa ton ini kira-kira mas? Ini sekitar kapasitas kolamnya sekitar 4,5 ton. 4,5 ton ya, 4,5 ton. Jadi cukup dengan 12.000 liter per jam. Nah, ini untuk sistemnya
sistem filtrasinya ini pakai sistem apa Mas ini Mas? Ini sistem filtrasinya pakai overflow, kita pakai double wall Mas. Pakai double wall. Jadi keramiknya sekatnya ada 2. Ada 2. Nah, ini buat teman-teman mungkin yang belum tahu double wall itu seperti apa dan keistimewaannya seperti apa. Nah, ini untuk double wall ini keistimewaannya apa Mas? Nilai plusnya apa Mas dibanding yang lain Mas? Yang jelas untuk nilai ekonomisnya lebih ekonomis ya, Lebih karena ekonomis. harga keramik itu kan ya terjangkau lah untuk masyarakat. Untuk saya sendiri, kenapa saya pakai ini? Karena untuk kotoran yang tersaring itu sangat maksimal Mas. Oh. Jadi Iya, udah iya. berkali-kali tak bikin dan seperti ini tuh tak rasa lebih maksimal. Lebih maksimal ya untuk hasil penjernihan airnya juga, kotorannya juga lebih mudah untuk kita bersihkan juga Mudah ya Mas. untuk kita bersihkan. Dan ini untuk kedalamannya berapa Mas? Kedalaman filter ini Mas? Kedalaman chambernya itu 20 cm lebih dalam dari kolamnya. Kalau kolamnya itu sekitar 140 cm, 140 kalau cm, ini 160. 160. Nah, fungsinya Mas, fungsinya kenapa chamber itu harus lebih dalam daripada kolamnya? Karena kebanyakan orang itu yang beberapa orang yang kita temuin itu filter itu ala kadarnya gitu. Nah, itu yang menarik itu Mas sebenarnya Mas. Iya. Nanti kalau chamber lebih dalam itu kan kita di atas BD yang masuk ke chamber 1, Iya. di atasnya kita kan kasih tatakan tuh. Nah, kotoran yang kecil-kecil itu nanti mengendap di bawah semua. Oh. Untuk enaknya itu kita kalau mau backwash tinggal narik Tinggal tarik ininya. pipa backwash 1 aja. Nanti amoniak udah pada keluar Berarti semua. semua amoniak pembersihannya lebih simpel ya. Lebih simpel. Nanti kalau mau pembersihan maksudnya berkala berapa bulan gitu, ntar kita tinggal matian mesin, semprot dari atas. Semprot dari atas, pasti turun kotoran semua, turun kita semua, buka tinggal aja. cabut ininya. Oh. Jadi kita nggak usah angkat-angkat media lagi, kan encok nantinya. Oh ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kelebihan dari filter ini adalah bagaimana saat kita membuang kotoran atau amoniak dari kotoran ikan itu lebih mudah. Ya, karena tidak perlu ngangkat medianya, kita tinggal semprot pakai steam dari atas tuh kotorannya sudah sampai bawah. Dan itu adalah fungsinya kenapa kedalaman dari chamber itu harus lebih dalam ya Mas, lebih dalam daripada kolamnya. Ya, suatu pelajaran yang bagus buat teman-teman semua, mungkin bisa diaplikasikan di kolam kalian semua ya. Oke, kita lanjut Ini lagi. Ada satu lagi Mas yang menarik Mas. Iya, oke. Jadi untuk aliran air ini kan menghasilkan oksigen Mas nih. Oh, iya. Jadi untuk aliran ini menghasilkan gelembung-gelembung. Karena dari 1 ke 2 ke 3 kan lebih rendah, tak kasih space 5 cm. Oh, berarti dari chamber 1 ke chamber 2 itu ada selisih 5 cm. Space 5 cm lebih rendah dan seterusnya. Itu fungsinya biar nanti ada aliran air yang bisa menambah oksigen yang ada di dalam air ini sendiri karena menimbulkan buih-buih itu ya Mas ya. Ya, terlebih nanti untuk menghidupi bakteri-bakteri baik yang ada di chamber, di filter biologis akan lebih hidup lah dengan adanya oksigen yang masuk itu. Yang masuk. Jadi kalau kita nggak pakai aerator pun setidaknya ada oksigen yang ada oksigen yang ada di dalam air ya. Tapi nanti kita tetap pakai kok aerator walaupun kecil itu sangat penting ya. Untuk rekan-rekan nanti jangan lupa setting kolam aerator harus disetting matang, kemana-kemananya. Oke. Nah, kalau untuk pompa itu Mas, idealnya untuk kolam segini itu berapa liter Mas? Ini idealnya untuk 4,5 ton itu kan harusnya paling enggak kalau saya itu 3 kali muterin filter dalam 1 jam ya kita ya. Karena 12.000 liter per jam itu kan itu namanya kan kita per jam itu berarti 12.000 liter. Ya. Setidaknya yang di kolam itu kita 3 kali muterin filter. 3 kali muterin filter ini. Ini kan satu pompa ke waterfall 12.000. Nanti ada satu lagi di sini pakai arus yang saya tanam di dalam. Itu nanti 4.000. Jadi 16.000 liter total nantinya. Total nantinya yang idealnya untuk kolam 4,5 ton ini 16.000 liter per jam. Itu udah oke sekali lah. Udah lebih dari 3 kali putaran Mas. Jadi untuk kesehatan koi nantinya untuk pokoknya lebih jernih dan lebih oke lah. Yang terpenting itu kesehatan koi. Kesehatan dari ikan itu sendiri ya, karena kita memelihara ikan itu berhubungan dengan nyawa. Jadi
tidak asal Tidak ada air terus asal. ikan itu hidup gitu ya. Kita melihara koi itu nomor satu ya melihara air. Memelihara air itu yang paling penting. Jadi buat teman-teman semua kalau mau memelihara ikan koi yang bagus itu ya kondisi air filtrasinya itu harus disempurnakan dulu, baru ikannya akan mengikuti dari kualitas air itu sendiri. Iya, Gitu ya Mas betul ya? sekali. Nah, ini kan gini teman-teman ya. Ini Masnya ini adalah selain penghobi juga dia pemborong kolam. Jadi pasti tahu dong secara material, secara teknis pembuatan kolam yang baik, yang bagus, itu seperti apa? Kita tanya. Nah, kalau bikin kolam itu jangan nanggung. Itu Iya kenapa, betul Mas? Mas. Karena nanti kalau kita bikin nanggung, nanti kalau pengen upgrade yang ada 2 kali kerja Mas. 2 kali kerja. Oh, karena kolam yang pertama itu pasti dibongkar. Atau Ya, gimana? pasti kalau kita upgrade, ikan pengen upgrade, tapi kolam tidak mumpuni, nanti akhirnya kolam dibongkar lagi, biaya lagi. Biaya lagi justru malah ketemunya nanti makin mahal Mas ya. Makin mahal. Lebih enaknya kita kalau mau miara koi, kita pikirin dulu tempatnya, terus kita pikirin untuk kolamnya dulu. Untuk kolamnya. Kalau emang udah matang, budgetnya udah ada, baru kita ikannya. Insya Allah ikan mengikuti Mas. Ikan akan sehat dengan kolam yang sehat. Kolam yang sehat. Iya, iya, iya. Nah, ini kalau untuk material-materialnya ini pasti bukan material yang asal ya, Mas ya. Iya. Kalau untuk temboknya ini full cor, Mas. Ini kita pakai full cor. Pakai full cor Mas, muter Mas. Jadi untuk ketahanannya mungkin lebih tahan, Lebih tahan, kekuatannya pun akan lebih kuat lah ya, jelas akan lebih kuat ya. Nah, ini setelah filter-filter ini dirasa siap, Mas. Butuh waktu berapa lama sih? Kapan ini media itu dipasang semua sebagai perbandingan? Ini kan pakai medianya itu baru separuh Mas ya, baru setengah. Dan nanti butuh berapa hari lagi dari kolam ini jadi untuk pemasangan filter semuanya, Mas? Sebenarnya udah siap sih Mas. Karena waktu yang masih super sibuk, Ya. ada pengerjaan kolam juga, jadi kita belum sempet aja. Sebenarnya udah siap ini. Nanti ikan kita angkat semua, kita karantina dulu, kita setel ulang. Nanti air paling kita ganti setengah aja lah. Ganti setengah, ya. Karena kondisi ikan kan sehat. Kita ganti setengah, kita putarkan itu pakai filter itu paling enggak 3 hari Mas, standar. Oh, 3 hari kosongan dulu. Jangan ada ikan dulu. Semua media dipasang semua. Nanti kita semua media pasang, kita kasih bakteri starter dulu. Paling enggak 3 hari ke depan kita siap untuk isi ikan. Untuk isi ikannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nanti kedepannya kita mau datang ke sini lagi, kita lihat perbandingannya. Sekarang teman-teman yang lihat di layar HP-nya, di layar kacanya, mungkin kualitas airnya masih belum maksimal. Jadi nanti kita lihat untuk berikutnya setelah dipasang semua filternya nanti kualitas airnya seperti apa ya. Makanya ikuti terus setiap videonya, dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe biar tidak ketinggalan dengan informasi perkoian Indonesia tentunya ya. Dengan channel yang cukup sederhana dan miskin subscriber sekaligus viewer ini. Oke. Nanti setelah dari sini kita mau lihat karena Masnya ini juga seorang petani koi. Nanti kita lihat di sawahnya nanti koleksinya apa aja dan umur berapa ya. Ikuti terus. Dan buat teman-teman yang mungkin mau membuat kolam, bisa juga nanti hubungi kontak person yang ada di bawah ini. Siapa tahu nego-nego harga, nambah seduluran, dan bisa memelihara koi di kolamnya. Oke. Oke, buat penghobi koi ya, jangan sedih apabila koimu mati atau mungkin belum berhasil, belum sesuai ekspektasi. Ya, tetap semangat karena hidup itu adalah edukasi, dan jangan lupa seduh kopimu, sudahi sedihmu. Nah, demikian tadi ya, kita sudah banyak bertanya-tanya tentang ilmu perfilteran. Ya, jadi nanti habis ini kita mau ke sawah, mau lihat-lihat koleksinya Mas yang ada di sawah, nanti seperti apa ikannya. Jadi buat teman-teman ikuti terus kita videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.